Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Gabriel Zevani Silalahi dari bidang pendidikan dan penalaran Himpunan Mahasiswa Matematika Universitas Diponegoro. Pada video kali ini kita masih dalam daftar putar struktur aljabar grup. Pada video sebelumnya kita telah mempelajari yang pertama tentang operasi biner, yang kedua sifat-sifat operasi biner, yang ketiga sistem matematika dan grup. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang properti tentang grup. Oke, yang pertama langsung saja, terdapat teorema yang mengatakan begini. Jika G grup dengan operasi biner star, maka hukum kanselasi kiri dan kanan berlaku di G, yaitu A star B sama dengan A star C berakibat B sama dengan C, dan B star A sama dengan C star A yang berakibat B sama dengan C. Untuk yang pertama, hukum kanselasi kiri, dan yang kedua, hukum kanselasi kanan. Untuk buktinya, kita mengambil sebarang 3 elemen di G, katakanlah A, B, dan C. Oleh karena G itu sebuah grup dan A itu terdapat di G, maka oleh eksistensi elemen inverse, keberadaan A inverse dijamin di G. Maka kita bisa mengoperasikannya jika A star B sama dengan A star C, kita operasikan A inverse dari kiri, sehingga kita peroleh A inverse star A star B sama dengan A inverse star A star C. Kemudian oleh karena G itu sebuah grup, maka operasi binernya bersifat asosiatif, sehingga kita bisa gunakan itu untuk mendapatkan A inverse star A dalam kurung star B sama dengan A inverse star A dalam kurung star C. Kemudian A inverse star A itu kita tahu semua adalah menghasilkan elemen identitas E. Sehingga persamaan kedua akan menghasilkan E star B sama dengan E star C yang tak lain akan menghasilkan B sama dengan C. Jadi terbukti hukum kanselasi kiri yaitu jika A star B sama dengan A star C maka B sama dengan C jika diketahui G sebuah grup dan A, B, C termuat di G. Nah, untuk hukum kanselasi kanan pembuktiannya analog sehingga ditinggalkan sebagai latihan. Teorema 1.2 mengatakan begini. Jika G grup dengan operasi biner star dan A, B sebarang elemen di G, maka persamaan linear A star X sama dengan B dan Y star A sama dengan B itu mempunyai solusi tunggal di G. Nah, di sini kita akan membuktikan salah satu saja dan pembuktian salah satu yang lain kita tinggalkan sebagai latihan. Yang pertama, kita akan membuktikan bahwa persamaan linear A star X sama dengan B itu mempunyai solusi tunggal. Pertama ditunjukkan dahulu bahwa A star X sama dengan B itu memiliki solusi. Nah, kita telah memiliki teorema yang telah kita buktikan, yaitu hukum kanselasi kiri. Nah, dengan menggunakan hukum kanselasi kiri, kita peroleh bahwa jika A star X sama dengan B dan G sebuah grup, maka kita bisa mengoperasikan A inverse di G dari sebelah kiri, demikian sehingga kita dapatkan A inverse star A star X itu sama dengan A inverse star B. Lalu dengan menggunakan sifat asosiatif, kita dapatkan A inverse star A dalam kurung star X sama dengan A inverse star B. Kita dapatkan E star X sama dengan A inverse star B. Lalu kita akan dapatkan X sama dengan A inverse star B. Yang tidak lain adalah solusi dari A star X sama dengan B. Nah, selanjutnya, untuk menunjukkan ketunggalan dari solusi X sama dengan A inverse star B, misalkan terdapat dua solusi A star X sama dengan B, katakanlah X1 dan X2. Oleh karena X1 dan X2 ini adalah solusi dari A star X sama dengan B, maka A star X1 sama dengan B dan A star X2 sama dengan B itu terpenuhi. Nah, dari persamaan B sama dengan B, kita bisa peroleh A star X1 sama dengan A star X2. Kemudian dengan mengoperasikan A inverse dari sebelah kiri, kita menggunakan hukum kanselasi kiri, lalu kita dapatkan A inverse star A star X1 sama dengan A inverse star A star X2 yang akan mendapatkan E star X1 sama dengan E star X2 yang tak lain akan menghasilkan X1 sama dengan X2. Nah, oleh karena kita di awal memisalkan ada dua solusi X1 dan X2 dan ternyata kita dapatkan X1 sama dengan X2, maka terbukti solusinya bersifat tunggal. Nah, untuk persamaan linear yang lain, yaitu Y star A sama dengan B, itu analog. Terbukti bisa ditinggalkan sebagai latihan. Nah, ada properti lain, yang ketiga itu mengenai
ketunggalan elemen netral. Jadi dikatakan begini, dalam grup G dengan operasi biner star terdapat tepat satu elemen netral E, demikian sehingga berlaku E star G sama dengan G star E sama dengan G untuk setiap G di G. Jadi teorema ini ingin mengatakan bahwa di dalam grup G, di dalam sebuah grup dengan satu operasi biner tentunya, itu hanya terdapat satu elemen netral untuk setiap elemen di grup itu. Nah, untuk buktinya, kita ingin menunjukkan ketunggalannya. Maka untuk buktinya kita lakukan bukti pengandaian. Misalkan terdapat dua elemen netral di G dengan operasi biner star. Itu katakanlah E1 dan E2. Ketika E1 kita tinjau sebagai elemen netral, maka E2 terdapat di G demikian sehingga E1 star E2 sama dengan E2 star E1 akan sama dengan E2. Ini dari mana? Ini berdasarkan definisi elemen netral itu sendiri, bahwa sesuatu dioperasikan dengan elemen netral akan menghasilkan sesuatu itu sendiri. Itu tadi ketika E1 sebagai elemen netral. Bagaimana ketika E2 yang sebagai elemen netral? Ketika E2 sebagai elemen netral dan E1 itu termuat di G, maka kita bisa memperoleh E2 star E1 sama dengan S1 star E2 sama dengan E1. Nah, dari kedua ekspresi ini, kita bisa mengambil suatu persamaan, yaitu S1 star E2 sama dengan S1 star E2, yang tidak lain akan diperoleh hasil S1 sama dengan E2. Nah, ketika kita misalkan di awal S1 dan E2 itu adalah dua elemen netral di G, ternyata kita peroleh S1 sama dengan E2, maka sebetulnya kita telah menunjukkan ketunggalan elemen netral itu. Maka teorema ketunggalan elemen netral telah terbukti. Nah, yang keempat, ada teorema ketunggalan elemen inverse. Di dalam grup G dengan operasi biner star, bahwa untuk setiap G di G itu terdapat tepat satu elemen G inverse di G, demikian sehingga berlaku G inverse star G sama dengan G star G inverse sama dengan E. Sebenarnya teorema ini sama mengatakan bahwa untuk setiap elemen di grup G dengan operasi biner star hanya terdapat tepat satu elemen inverse saja. Untuk pembuktiannya gimana? Sebenarnya sama. Kita andaikan bahwa untuk elemen G di G itu ada dua elemen inverse. Katakanlah G aksen dan G double aksen. Nah, misalkan kita meninjau G aksen ini sebagai elemen G inverse. Elemen inverse G. Sehingga kita peroleh G aksen star G sama dengan G star G aksen sama dengan E. Ini dari mana? Berdasarkan definisi elemen inverse. Bahwa hasil kali elemen dan elemen inverse-nya, dan hasil kali, mohon maaf, hasil operasi elemen dengan elemen inverse-nya pasti akan menghasilkan satu elemen identitas. Nah, itu ketika G aksen sebagai elemen inverse dari G. Bagaimana ketika G double aksen sebagai elemen inverse dari G? Sebetulnya serupa, kita akan peroleh G double aksen star G itu sama dengan G star G double aksen itu akan menghasilkan elemen identitas. Nah, dari kesamaan E sama dengan E kita peroleh bahwa G aksen star G sama dengan G double aksen star G. Nah, dengan hukum kanselasi kanan kita akan memperoleh G aksen sama dengan G double aksen. Di awal kita mengandaikan bahwa untuk elemen G star G itu terdapat dua elemen inverse, katakanlah G aksen dan G double aksen. Ternyata di akhir kita menemui keadaan bahwa G aksen itu sama dengan G double aksen. Artinya teorema ketunggalan elemen inverse berhasil dibuktikan. Nah, dari tiga teorema tadi itu, dari 4 teorema maksud saya, itu kita memberikan suatu akibat atau corollary, yaitu diberikan grup G. Maka untuk setiap A, B di G, inverse dari A star B adalah B inverse star A inverse. Atau kita bisa tuliskan bahwa A star B inverse itu sama dengan B inverse star A inverse. Di mana A inverse ini inverse dari elemen A dan B inverse ini adalah elemen dari B. Nah, buktinya bagaimana? Kan sebetulnya jika kita ingin menunjukkan A itu katakanlah elemen inverse dari B, maka kita harus menunjukkan bahwa persamaan A dioperasikan dengan B itu sama dengan B dioperasikan dengan A yang menghasilkan elemen netral. Maka
ketika ingin menunjukkan B inverse star A inverse itu inverse dari A star A star B, maka kita harus menunjukkan bahwa A star B inverse star A inverse itu sama dengan B star B inverse star A inverse star A star B itu sama dengan elemen identitas. Nah, dari perhitungan ini kita bisa menghasilkan seperti berikut. Yang pertama, untuk A star B inverse star A inverse, kita bisa menggunakan sifat asosiatif operasi binary star DG karena B itu sebuah grup. Kita akan dapatkan A star E star A inverse, kita akan dapatkan A star A inverse yang tidak lain menghasilkan E. Dan analog untuk ruas untuk yang B inverse star A inverse star A star B itu juga nanti akan menghasilkan elemen identitas. Oleh karena persamaan itu terpenuhi, maka kita telah membuktikan bahwa B inverse star A inverse itu adalah inverse dari elemen A star B. Nah, mungkin itu dulu beberapa properti-properti yang terkait tentang grup. Silakan teman-teman cermati, dan ada pembuktian yang belum diselesaikan secara penuh tadi, bisa dikerjakan sebagai pelatihan. Ini cukup dari saya. Selamat berlatih. Kita ketemu di video yang akan datang. Terima kasih. Salam selalu bermatematika.